Om Swastiastu, Om Awignamastu, Nama Sidam. Semeton Bhakta Hindu Nusantara yang saya muliakan, kembali bersama saya Ide Bawati Inyomanjana dalam ngobrol pintar, ya. Nah, hari ini ngobrol pintarnya sangat mendalam dan sangat ya pertanyaan sudah tidak populer, ya, sering ditanyakan itu, baik di dalam medsos maupun di dalam kepemangkuan ketika saya pergi ngiring Ide Nabi, bertanya gitu. Jadi siapakah Brahman, katanya. Siapakah Brahman? Kenapa dibatasi oleh daerah negara? Di Indonesia, Nusantara beda namanya. Di medsos juga beda, katanya. Ada yang menyebut dia si A, si B gitu. Apalagi di negara lain. Siapakah Brahman? Apakah dibatasi dengan negara? Itu. Dan namanya bisa berbeda di Nusantara. Itu. Apakah Brahman berbeda juga di negara lain? Itu pertanyaannya. Nah, ini saya coba, ya, di konsep melalui ngobrol pintar yang lembut tetapi sangat mendalam, karena kita sedang berbicara tentang yang maha ada, yang tidak dapat kita lukiskan, yang tidak dapat dilukiskan, tetapi dapat dialami dalam cinta, keheningan, dan kesadaran. Nah, kita lanjut menurut Shruti dan menurut lontar, gitu ya. Kalau kita konsep beragama, ya, beragama, tetapi di sini melalui Weda, gitu ya. Kalau di Indonesia kebetulan agama Hindu, gitu ya. Maka karena kitab sucinya agama Hindu adalah Weda, nah, otoritas tertingginya adalah Shruti, yaitu Caturweda dan Upanishad, maka kita coba bersandar pada Caturweda dan Upanishad, ya. Seperti itu. Tanpa kita membuka itihasa, Purana, gitu. Itu tafsiran-tafsiran yang telah dibuat, gitu ya. Kita coba bersandar dari Caturweda, yaitu Shruti, wahyu sang ilahi langsung. Nah, Shruti menjelaskan Brahman bukan sebagai dewa tertentu, melainkan realitas tertinggi. Itu, ya. Dalam Brihadaranyaka Upanishad, ya, dijelaskan neti-neti. Nah, bukan ini, bukan itu. Gitu. Jadi neti-neti. Brahman tidak dibatasi oleh bentuk. Gitu. Kemudian dalam Chandogya Upanishad juga dikatakan sungguh segala yang ada ini adalah Brahman. Nah, kalau bahasa ininya, Sanskritnya, sarvam kalu idam Brahma. Nah, segala yang hidup, bergerak, yang bernapas, dan bahkan yang diam, itu adalah Brahma, Brahman, gitu ya. Disebutkan pula di dalam Rigveda, Mandala 1, Sukta 164, ya, Ekam Satvipra Bahudawadanti. Jadi mantra ini sangat populer, ya, karena dari sinilah kita berpijak. Kebenaran itu satu. Orang bijaksana menyebutnya banyak nama. Makanya karena kitab Shruti ini adalah kitab pertama di dunia, ya, itu pertama di dunia, ya, ya, tidak tertua tapi pertama sebenarnya. Ya, tertua ya pertama. Kalau tertua katanya mungkin sudah lebar, katanya kalau sudah tertua. Jadi kita yang pertama aja di dunia. Maka dari kitab inilah pecah agama-agama.
Ya nggak apa-apa, karena mereka orang pintar, menyebutnya lain gitu, nggak apa-apa. Nah, itu ekam sat wipra bahuda wadanti. Kebenaran itu satu, orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Ini adalah kunci bahwa Brahman itu tunggal, tapi namanya banyak. Teman-teman santai saja, jangan ribut jadinya kan gitu kan. Itu Tuhan tetap satu, namanya banyak. Yang penting fokus berbuat baik. Nah itu tadi ya. Nah, lanjut kemudian bagaimana Brahman di Nusantara? Nah ini di Nusantara. Kalau tadi kan sifatnya universal ya. Sekarang di Nusantara bagaimana? Kalau di Nusantara Brahman itu disebut banyak berbagai cara. Misalnya saat ini agama Hindu menyebutnya Sang Hyang Widiwasa. Kemudian juga Asintya ya. Kemudian juga Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu pemersatu itu di Indonesia bahkan. Tuhan yang Maha Esa. Itu bahasa Indonesia. Kemudian ada Ide Sang Hyang Embang. Gitu. Hyang Hyang Paramakawi misalnya. Sang Hyang Tunggal disebutnya juga kan, banyak ya. Kemudian zaman dulu Gusti kan gitu ya, Gusti zaman dulu, Batara gitu. Nah itu konsep Brahman di Nusantara. Selama fokus tak masalah ya. Nama-nama ini bukan Tuhan yang berbeda, tetapi penyebutan Brahman dalam bahasa dan budaya Nusantara. Kita sebut kearifan lokal lah ya. Itu kearifan lokal. Nah, lontar-lontar juga menegaskan, seperti misalnya lontar tutur buana jenana. Nah, hyang asintya tan kene kinayangak. Hyang asintya tan kene kinayangak. Tuhan yang tak terpikirkan oleh pikiran. Nah, kinayangak, kinayangak. Ya, itu ya. Nah, juga lontar Kusuma Dewa. Nah, Sang Hyang Tunggal Paramaatma. Nah, yang Maha Tunggal Sang Jiwa Agung. Nah, seperti itu. Nah, ini sama dengan Brahman dalam Sruti. Itu. Hanya bahasanya berbeda. Nuansa budayanya berbeda. Tetapi kedudukannya sama. Adalah yang Maha Esa. Itu ya. Jadi mari kita harmonis lah intinya ya, semeton-semeton yang di medsos itu ya. Apapun yang dikatakan itu sama. Kemudian mengapa namanya berbeda? Di negara-negara lain juga berbeda. Karena bahasa dan budayanya beda gitu aja ya. Oh, kalau di Bali banyak tuh budayanya ya. Tetapi yang disapa itu tetap satu. Ya. Seperti misalnya di India, itu Brahman kalau di India. Kalau di Bali, sekarang di Indonesia ya, bukan Bali saja tapi di Nusantara Indonesia, itu Sang Hyang Ide Sang Hyang Widiwasa. Ya. Kemudian misalnya di Jawa kuno misalnya, itu Gusti, Hyang Gusti gitu ya. Sang Hyang Tunggal gitu dia ngomongnya. Kemudian di Cina kuno juga ada sebagai Tian atau Sangdi, Sangdi. Nah, di Jepang itu kami yang tertinggi, Amaterasu sebagai aspek. Nah, di Arab lain lagi, Allah kalau di Arab, ya kan? Di Indonesia ya, karena bukan di Arab aja sekarang. Di Indonesia ya Allah gitu, itu Tuhan. Yahudi, nah, apa Yahudi? IHWH. Nah, itu Yahudi ya. Kemudian Kristen Elohim apa? Kristus misalnya, Yesus atau Tohen gitu kan. Kemudian Yunani kuno itu Tohen, the One misalnya kan. Mesir kuno Amun gitu. Yang tak terlihat maksudnya. Nah, walaupun namanya berbeda, itu penyebabnya ya budaya yang berbeda tetapi tetap satu, yaitu Brahman ya, adalah realitas yang tertinggi
yang sama. Ya. Kalau ada yang film-film katanya Siwa perang sama Brahma, perang sama itu kan film. Belum ada yang bisa menyaksikan dewa itu perang gitu ya. Itu di dalam hati saja itu ya. Jadi semeton memaknai jangan mentah-mentah. Ada makna konotasi di dalamnya gitu ya. Gitu. Nah, Sruti itu sudah menjelaskan ya tentang itu sejak ribuan tahun yang lalu oleh para resi. Misalnya ada mantranya dalam Rigveda gitu ya. Rigveda dalam Mandala 1 sebutkan yang satu itu disebut dengan banyak nama. Tadi inilah alasannya ya. Nama Tuhan tidak pernah dibatasi oleh negara, daerah gitu. Manusialah yang menciptakan batas-batas itu, bukan Tuhan. Ada yang ngomong Tuhan buat ini, Tuhan ini. Tidak, itu manusia yang buatnya. Ya. Jadi begitu. Ketika kita mempercayai pada satu, sudah hormatilah mereka. Gitu ya. Nah, karena kita di negara ini memiliki aturan, ikutilah aturan. Nah, agama harus didaftarkan. Itu di negara. Nah, kalau berhubungan sama Tuhan, kan tidak. Nah, itu diatur oleh negara dan itu harus kita ikuti ya. Tuhan tidak membatasi ya, yang batas itu bukan Tuhan tapi manusia. Nah, sekarang apakah Brahman di India sama dengan Brahman di Nusantara? Jawabannya iya, sama. Tidak ada Brahman India, ada Brahman Nusantara, nggak ada. Brahman itu tidak memiliki bentuk ya, ingat nih teman-teman. Brahman itu tidak memiliki bentuk, tidak juga memiliki lokasi, tidak menempati lokasi, tidak memiliki negara, ya, tidak memiliki agama tertentu. Itu Brahman. Agama kita yang buat, gitu. Tidak juga memiliki ras manapun. Oh, kawitan ini, aduh. Jadi itu ya, ya kita hormatilah kepercayaannya ya. Tetapi tidak memiliki itu tadi, tidak dimiliki agama tertentu, tidak dimiliki ras manapun, gitu ya. Tidak dimiliki suku gitu, tidak terbatas oleh bahasa manapun bisa. Ada yang bicara harus bahasa ini, tidak ya. Jadi yakin saja dengan keyakinan yang penuh, ketulusan yang penuh ya, gitu. Tidak terbatas oleh sejarah, ya sejarah mana, tidak dibatasi oleh bahasa, tidak berubah karena budaya. Itu Brahman. Kitalah yang membuat budaya-budaya itu. Jika Brahman dibatasi negara, maka ia bukan Brahman. Gitu. Kalau sampai dibatasi. Nah, untuk itu semeton apa makna nama-nama itu? Nah, nama adalah sebagai jalan saja. Ya, nama yang kita buat sebagai jalan. Kemudian sebagai bahasa itu. Nama hanyalah bahasanya. Nama hanyalah letak geografi, letak suatu geografi itu suatu daerah ya. Negara ini nama ini, negara ini nama ini. Ketika ada percampuran ya banyak nama di situ gitu ya. Nah, itu adalah interpretasi budaya. Gitu, itu Brahman. Tetapi Tuhan tetap satu. Ya, Tuhan tetap satu. Nama itu seperti pintu. Ya. Tetapi yang kita masuki adalah rumah yang sama. Ya. Pintu A, pintu B, pintu C gitu. Ini namanya. Ketika kita masuk ya rumah yang sama. Gitu ya. Nah, bagaimana menyikapi keanekaragaman ini? Nah, untuk semeton-semeton yang di teman-temanku yang jauh di sana, yang banyak pertanyaan yang belum bisa kita diskusikan, ini waktunya ya. Bagaimana menyikapi keragaman nama Brahman ini? Kita ada 3 prinsip ya. Semua nama itu sah ya. Selama menunjuk pada realitas tertinggi seperti ajaran Weda, yaitu Rigveda. Ya, nama sah. Dan juga ingat yaitu terdaftar di daerah itu, di negara itu. Kemudian yang kedua,
tidak boleh fanatik nama. Ya, apapun namanya tidak boleh fanatik. Ya, yang penting dia tadi yang pertama menunjuk pada realitas tertinggi. Ya, tidak terlalu fanatik nama. Nama adalah jembatan, bukan tujuan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, prinsip esensinya adalah yang satu, nirguna, ananta, ya, tidak dilahirkan, tidak mati, tidak berbentuk. Nah, sebetul itu ya. Apa yang terjadi jika manusia mengerti ini? Maka tidak ada lagi fanatisme buta, tidak ada lagi konflik antar agama, ya, tidak ada lagi klaim Tuhan, ya, saya lebih asli misalnya, tidak ada lagi batas negara, ya, untuk yang ilahi. Yang ada hanyalah cinta universal, love, cinta universal. Yatnya batin menjadi lebih suci akhirnya kan, ya, tidak gontok kan. Dharma menjadi lebih luas, lebih halus, gitu. Kemudian kesadaran menjadi lebih luas, gitu. Karena manusia menyadari yang satu atau yang aku sembah hanya Engkau, Tuhan. Yang aku sembah, gitu. Yang Engkau sembah, gitu. Yang semua orang sembah, ya, yang ada di dunia ini adalah satu dengan banyak nama, gitu ya. Nah, itulah terakhir Ide sampaikan bahwa Brahman adalah realitas tertinggi menurut Shruti, ya. Jadi apa itu Shruti? Shruti itu otoritas tertinggi kitab suci, ya. Ya. Otoritas tertinggi. Brahman adalah realitas tertinggi. Kemudian nama-nama berbeda, ya. Itu karena bahasa dan budaya, bukan karena berbeda Tuhan. Nusantara selalu mengenal Brahman melalui nama Sang Hyang Widiwasa, Asintya, Hyang Tunggal, gitu. Seperti yang disebutkan tadi, Brahman tidak dibatasi negara, wilayah, atau budaya. Kemudian yang terakhir, esensi Brahman adalah universal, melampaui semua nama. Nah, semeton itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesempurnaan adalah milik Ide Sang Hyang Widiwasa, Sang Brahman. Kesalahan adalah milik saya. Silahkan berikan komentar yang positif untuk kesempurnaan itu. Apabila ada topik yang ingin kita bahas, silahkan tulis di komentar. Demikian saya sampaikan. Semoga kita dapat saling mencerahkan. Mari kita terapkan Trikaya Parisude. Suksma Om Santi 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 Om Rahayu.